Yang gue denger dari masyarakat, Alas Roban itu banyak cerita mistis dan juga mengandung banyak sejarah di dalamnya. Bener gak sih? Alas Roban yang menyimpan cerita sejarah panjang merupakan bagian dari jalur pantai utara Jawa atau Pantura di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jateng. Lokasi Alas Roban dari zaman dulu sampai sekarang dikenal angker. Kawasan Alas Roban dibuka Ki Bahurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Waktu itu sedang terjadi perselisihan antara VOC dan Mataram. Hingga akhirnya Sultan Agung bermaksud menggempur VOC. Lantaran pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa. Maka Sultan Agung membuka Alas Roban untuk dijadikan tempat pendirian beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Pembukaan hutan dimaksudkan untuk lahan tanam berbagai macam sumber makanan. Di masa Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda, Herman Willem Daendels membangun Jalan Raya Pantura. Daendels menjabat sekitar tahun 1808 sampai 1811. Pembangunan jalan di Alas Roban sebagai dampak pertambahan penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Jalur di Alas Roban ini dikenal juga dengan sebutan The Groot Postweg. Pembuatan jalan di masa pemerintahan Gubernur Daendels melibatkan banyak rakyat pribumi untuk melakukan kerja rodi. Selama pelaksanaan kerja rodi yang tak manusiawi, banyak jatuh korban jiwa di zaman itu. Alas Roban juga menjadi tempat membuang mayat akibat korban jiwa dari kerja rodi. Tak heran suasana di Alas Roban terkenal angker. Di masa selanjutnya, Alas Roban juga menjadi pembuangan korban Petrus. Kejadian itu berlangsung sekitar 1980-an. Tak heran, Alas Roban seolah kental dengan kesan mistik dan angker. Ngomongin Petrus itu singkatan dari penembakan misterius. Petrus merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1983 hingga 1985 atau pada masa Orde Baru. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan. Contohnya seperti preman, perampok, dan lain-lain. Pada tahun 1983, tercatat sebanyak 367 tewas karena luka tembak diduga korban penembakan misterius. Kemudian, pada tahun 1984, ada 100 tewas dan pada 1985 sejumlah 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas karena ditembak. Pada awal 1980-an telah banyak ditemukan warga Indonesia yang tewas. Bahkan kian tahun terus meningkat. Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Leonardus Benyamin Murdani, mulanya menyalahkan kasus pembunuhan ini kepada geng. Berawal dari situ, tanpa diberitahukan kepada publik, penembakan misterius dilakukan untuk menekan angka kriminalitas.
Operasi ini rencana akan dilakukan bulan Maret 1983 oleh Komandan Garnisun Yogyakarta Letkol M. Hasbi. Namun, setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat menyerahkan diri. Beberapa ditembak, ada yang melarikan diri, dan yang lainnya berhenti melakukan kejahatan. Ternyata, peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan, khususnya tahun 1983. Kejahatan kekerasan di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20, dan Semarang menurun dari 78 menjadi 50. Berkat keberhasilan ini, pemerintah terus melanjutkan Petrus. Intelijen polisi memberi Komandan Garnisun daftar orang-orang yang termasuk jadi tersangka kejahatan. Garnisun kemudian membuat daftar baru dan mengeluarkan ultimatum publik kepada semua preman untuk segera menyerah ke markas Garnisun tanpa perlu menyebutkan nama. Mereka yang merasa preman harus menandatangani pernyataan setuju menahan diri dari kegiatan kriminal. Jika tidak, mereka akan menghadapi tindakan tegas dari pihak berwajib. Akan tetapi, karena daftar tersebut penuh dengan misteri, tanpa nama, warga mulai bertanya-tanya apakah mereka termasuk penjahat atau tidak. Rupanya, hal ini juga merupakan taktik pengawasan diri agar orang-orang sadar akan tindakan mereka dan berhati-hati dalam bertindak. Kendati taktik ini berhasil, Soeharto tetap tidak mengakui bahwa aksi pembunuhan dan fakta mengenai Petrus yang sudah terjadi itu dilakukan oleh militer. Bagi Soeharto, para pelaku kriminal yang melawan harus ditembak. Namun, setelah terjadi banyak silang pendapat serta mendapat tekanan dari internasional, operasi ini berakhir pada 1985. Masalah Petrus pada saat itu memang menjadi berita panas. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Aksi Petrus dianggap telah melanggar hak asasi manusia karena telah membunuh seseorang tanpa diadili melalui jalur hukum. Amnesty International juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia. Ternyata banyak juga sejarah yang tersimpan di Alas Roban ya. Oke, kita lanjut, balik lagi ke Alas Roban. Dari berbagai sumber juga pernah mengulas sejarah Alas Roban yang dikenal wingit itu, di mana kondisi jalan di Alas Roban yang termasuk padat lalu lintas ini berupa tanjakan curam dan berkelok. Nah, hal ini membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. Nggak jarang lantaran sering terjadi kecelakaan, Alas Roban sering dikaitkan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk goib. Salah satu lokasi yang dikunjungi YouTuber Om Hao adalah pohon beringin yang disebut dengan ringin putih. Di lokasi tersebut, Om Hao mengaku melakukan dialog dengan makhluk astral berwujud nenek-nenek dan kakek-kakek. Om Hao juga menjelaskan, jika adanya peristiwa kecelakaan maut yang kerap terjadi di Alas Roban, tidak serta-merta disebabkan gangguan makhluk astral di Alas Roban. Peristiwa kecelakaan juga disebabkan faktor lain, seperti kondisi jalan di Alas Roban yang memang ekstrim, dan faktor lain yang berasal dari pengendara. Selain di Ringin Putih, Om Hao juga menyempatkan diri berkunjung ke sebuah sumber mata air yang disebut sebagai Sendang Poncowati. Menurutnya, Sendang itu banyak dihuni makhluk astral berwujud peri. Penguasa Sendang itu adalah makhluk goib berwujud wanita cantik yang kerap dijuluki Nyai Poncowati. Konon, sumber mata air yang dijuluki Sendang Poncowati itu kerap dikunjungi orang yang meminta berkah, seperti pesugihan hingga awet muda. Nah, kalau kita ngomongin hal-hal berbau goib di Alas Roban, ada cerita juga nih. Udah banyak kisah horor Alas Roban yang beredar di masyarakat, mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat membuang jin.
Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Dikutip dari berbagai sumber, sopir bus dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan Alas Roban. Hantu yang menampakkan diri pun gak nanggung-nanggung. Mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Cerita pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi perbincangan di awal tahun 2000-an. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Katanya, ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Dikutip dari penjaga warung kopi 24 jam di Alas Roban, katanya pernah ada kejadian yang dialami sama adiknya sendiri. Pas di jam 3 pagi, sang adik saat tengah menjaga warung justru melihat orang yang mau menyeberang saat itu. Nah, cuma setelah dia pertegas kalau yang dia lihat ini bukan layaknya manusia pada umumnya, melainkan yang dia lihat seperti sosok tubuh manusia cuma berbentuk dari kaki sampai badan aja dan kepalanya nggak ada. Setelah terlihat semakin dekat, makhluk itu kayak mau nyamperin. Ternyata kepalanya ditenteng sama makhluknya sendiri. Dan adiknya itu lari ketakutan. Ya kalau gue sih nggak mau berpendapat ya guys. Silahkan kalian aja yang kasih pendapat terkait hal goib yang ada di Alas Roban. Ternyata Alas Roban buat gue bukan hanya menyimpan banyak kisah mistis, tapi Alas Roban juga adalah salah satu saksi bisu pada zaman dulu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya atau masih banyak yang keliru. Silahkan kirim masukan aja ke gue ya guys. Gue sangat terbuka untuk ini. Gue Kiki pamit. Thank you.